Pertama-tama, kita akan membahas mengenai transportasi air. Apa sih itu transportasi air? Ya, jadi transportasi air adalah proses pemindahan orang dan barang dengan menggunakan tongkang, perahu, kapal yang berlayar di atas laut, samudra, danau, kanal, sungai, dan lain-lain. Transportasi air telah berperan penting dalam pengembangan peradaban, memberikan mobilitas yang lebih besar bagi umat manusia daripada perjalanan melalui darat. Nah, transportasi air ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transportasi air darat, yaitu transportasi air yang beroperasi di sungai, kanal, dan danau. Sedangkan transportasi air laut adalah transportasi yang beroperasi untuk pengiriman pesisir dan pengiriman ke luar negeri. Transportasi air memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungan yang pertama adalah bentuk transportasi termurah untuk jarak jauh. Yang kedua adalah kapasitas yang besar untuk mengangkut berat dan besar kargo. Nah, transportasi air juga memiliki kekurangan, yaitu sangat lambat sehingga tidak cocok untuk barang yang mudah rusak. Yang kedua adalah ketergantungan pada jadwal operator angkutan kereta api. Untuk pemilihan, transportasi air harus mempertimbangkan pemilihan mode, yaitu fleksibilitas, kapasitas, waktu transit, keamanan, dan juga biaya. Transportasi darat. Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang, barang, atau hewan dari satu tempat dari titik asal ke tempat lain atau titik tujuan. Ada dua kategori umum, yaitu yang pertama umum, contohnya bus, taksi, dan lain-lain. Yang kedua pribadi, contohnya mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain. Keuntungan transportasi jalan yaitu yang pertama ada kecepatan yang dapat melaju dengan kecepatan berapapun dalam waktu singkat jarak. Yang kedua kenyamanan yang digunakan kapan saja. Yang ketiga ketersediaan sebagian besar tempat dilayani oleh jaringan jalan yang luas. Yang keempat pengiriman, barang bisa sampai ambang pintu. Yang kelima fleksibilitas, dapat berubah arah kapan saja. Yang keenam murahnya, harganya lebih murah daripada kebanyakan jenis lainnya transportasi jarak pendek. Yang terakhir, investasi modal kecil. Modal yang dibutuhkan lebih sedikit untuk memulai perusahaan transportasi jalan. Kekurangan transportasi jalan ada 5. Yang pertama, kurang cocok untuk membawa terlalu berat dan besar barang seperti batu bara dan biji besi. Yang kedua, ini bisa lebih lambat dari kereta api jarak jauh karena kendaraan jalan yang padat dengan kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, kendaraan jalan raya hanya dapat mengangkut batas berat tertentu. Yang keempat, menimbulkan polusi, kebisingan, dan kerusakan jalan. Yang terakhir, lebih banyak peluang untuk kecelakaan. Transportasi udara. Transportasi udara meliputi kendaraan yang lintas di udara seperti pesawat terbang, helikopter, balon udara, dan lain-lain. Perjalanan transportasi udara sendiri tak lepas dari penemuan kendaraan udara yang dipelopori oleh Mongolia bersaudara sebagai ilmuwan yang berasal dari negeri Para Eiffel atau Prancis pada tahun 1783 dalam mengakses suatu daerah. Tujuan wisata tentunya yang paling cepat yaitu transportasi udara yang dapat ditempuh hanya beberapa jam saja. Banyak wisatawan mancanegara maupun lokal lebih memilih akses transportasi ini meskipun tingkat risiko kecelakaan yang besar. Demand dari transportasi antara lain transportasi sebagai alat pembantu di antara supply and demand gap. Ability dari transportasi sangat efektif dengan perbedaan yang baik, dan service jadi kunci sukses di pembangunan global. Transportasi sendiri, efek dari lifestyle seseorang. Individu sangat berpengaruh di perjalanan bisnis ini. Banyak para influencer yang mengembangkan bisnis ini. Contohnya, pembukaan penerbangan baru karena banyak migrasi individu. Value of service. Service berdampak signifikan pada penentuan harga transportasi. Penentuan harga ini berdasarkan metode dan spesifikasi dari transportasi. Impact ke transportasi bergantung dari produk yang diberikan menurut lokasi. Service komponen meliputi waktu transit, akses, keamanan, pengambilan penumpang, penyampaian jadwal, dan security. Pada sektor pariwisata khususnya di Indonesia, keberadaan manajemen ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pesona alam Indonesia yang begitu indah, banyak menarik para wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjungi destinasi dan tempat tujuan wisata di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengkoordinasian sumber daya yang ada guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Semua tugas dilakukan dengan benar dan terorganisir hingga membantu pencapaian target yang diinginkan. Dalam pengelolaan pariwisata, ada beberapa hal yang unik. Di dalamnya harus menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan, nilai sosial dan komunitas. Semuanya dikemas dalam sajian wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Menurut George Robert Terry, pengertian manajemen adalah sebuah proses yang khas yang terdiri dari beberapa tindakan, yakni perencanaan, perorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan. Semua itu dilakukan untuk menentukan dan mencapai target atau sasaran yang ingin dicapai dengan memanfaatkan semua sumber daya, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Apa yang dimaksud dengan usaha pariwisata? Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek wisata dan daya tarik wisata. Usaha, sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dengan bidang tersebut.
Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengklasifikasikan usaha pariwisata yakni terdiri dari 1. Daya tarik wisata, 2. Kawasan pariwisata, 3. Jasa transportasi wisata, 4. Jasa perjalanan wisata, 5. Jasa makanan dan minuman, 6. Penyediaan akomodasi, 7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, 8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, 9. Jasa informasi pariwisata, 10. Konsultan pariwisata, 11. Jasa pramu wisata, 12. Wisata tirta, dan yang terakhir adalah spa. Apa yang dimaksud atraksi? Atraksi sering disebut sebagai atraksi wisata atau atraksi pengunjung. Merupakan elemen fundamental dari sistem perjalanan dan pariwisata. Dalam artian, mereka menjadikan tujuan atau daya tarik secara harfiah, menarik wisatawan ke suatu tempat, memberikan mereka alasan untuk mengunjungi atau tinggal di sana. Oleh karena itu, atraksi merupakan katalisator perjalanan dan pariwisata, menciptakan peluang untuk pengembangan transportasi, akomodasi, wisata atau pemandu, produk souvenir, dan sebagainya. Atraksi merupakan sesuatu yang menarik perhatian, daya tarik, pertunjukan, tontonan. Atraksi mencakup beberapa jenis, diantaranya daya tarik alam, budaya maupun buatan seperti event, atau yang sering disebut sebagai minat khusus. Sebuah atraksi harus permanen atau ditetapkan secara permanen atau diulang secara teratur, menyenangkan, menghibur dan atau mendidik, menarik pengunjung, serta dikelola secara efektif untuk memenuhi kebutuhan semua pemangku kepentingan. Ada beberapa bagian yang dibahas pada manajemen usaha atraksi wisata, yaitu Site Management, Environment, Carrying Capacity, di mana manajemen dari aspek lingkungan dan kapasitas menumbuhkan kesadaran bagi pelaku wisata untuk mampu menyeimbangkan manajemen wisata terhadap lingkungan dan daya dukung wisata tersebut. Yang berikut ada Visitor Management, The Number of Tourists, Tourist Flow, Time Management, di mana manajemen pengunjung atau pengunjung harus dikelola untuk mengoptimalkan pengalaman mereka dan minimalkan dampaknya terhadap atraksi dan lingkungan setempat. Yang berikut, Operational Management, terdiri dari owner, operator, dan employee, di mana manajemen operasional tentu menjadi pengorganisasian mulai dari pemilik, operator, dan juga karyawan, bagaimana nantinya dalam manajemen tersebut. Nah, dua tipe manajemen ini saling terkait satu sama lainnya. Mengapa saling terkait? Karena dalam bidang usaha suatu atraksi wisata, memerlukan adanya transportasi sebagai akses yang dapat mengantarkan wisatawan menuju suatu destinasi yang ia inginkan dan juga dapat mengantar kembali wisatawan tersebut ke tempat asal. Suatu atraksi atau destinasi wisata tanpa adanya aksesibilitas bagaikan rumah tanpa atap. Maka dari itu, untuk melengkapinya diperlukan suatu alat yang pas, yaitu manajemen transportasi. Begitu juga sebaliknya, manajemen transportasi memerlukan adanya suatu atraksi wisata.